Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil makalah kami dari kelompok 3 yang berjudul Hakikat Menulis di Kelas Tinggi dengan nama kelompok Nur Hafifah, Rina Yanti Harahap, Irna Yunita, dan Risa Sibuwea. Menulis adalah mengungkapkan ide atau gagasan seseorang dalam bentuk karangan secara leluasa. Dalam hal ini, menulis itu sangat membutuhkan skemata yang luas sehingga si penulis tersebut mampu menuangkan ide, gagasan, atau pendapat yang dia miliki sendiri. Skemata itu sendiri adalah pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, semakin luas skemata seseorang, maka semakin mudahlah ia menulis. Ada beberapa tujuan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Yang pertama itu menulis di kelas 4 SD. Yang pertama itu ada memahami isi percakapan dan melengkapi percakapan. Yang kedua, menulis deskripsi tentang benda di sekitar atau seseorang dengan bahasa yang runtut. Yang ketiga, mengisi formulir dengan benar. Yang keempat, memahami isi cerita dan melengkapi cerita. Yang kedua, pembelajaran menulis di kelas 5 SD. Yang pertama itu ada menulis karangan berdasarkan gambar seri yang diacak. Yang kedua, menulis karangan dengan bahan yang tersedia. Yang ketiga, menyusun karangan dengan menggunakan kerangka karangan. Dan yang keempat, menulis alamat surat pada kartu pos dengan benar. Terakhir, ada di kelas 6. Yang pertama itu mengisi daftar riwayat hidup dengan benar. Yang kedua, menyusun naskah pidato atau sambutan dengan bahasa yang komunikatif atau santun. Yang ketiga, menyampaikan informasi dalam iklan dengan bahasa yang komunikatif. Yang seterusnya, menulis WSL post dengan benar. Dan yang terakhir adalah membuat ringkasan dari teks dibaca dan didengar oleh si penulis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu teknik pembelajaran menulis di kelas tinggi. Teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Ada beberapa teknik pembelajaran menulis, yaitu yang pertama, teknik pancingan kata kunci. Salah satu upaya inovatif dalam mengemas pembelajaran menulis puisi adalah dengan aplikasi teknik pancingan kata kunci. Langkah-langkahnya adalah sebagai pemancing dengan menawarkan kata kunci. Yang kedua, siswa mencermati kata kunci model. Yang ketiga, siswa mengembangkan kata kunci dalam baris. Yang keempat, siswa mengembangkan kata kunci dalam bait. Dan yang terakhir, siswa dapat menulis puisi utuh. Yang kedua, teknik 3M. Teknik 3M merupakan singkatan dari mengamati, meniru, dan menambahi. Dan yang ketiga, teknik field trip. Teknik field trip adalah teknik belajar mengajar anak didik di bawah bimbingan guru, mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan maksud untuk belajar. Hal ini sangat sesuai untuk meningkatkan pembelajaran menulis deskripsi. Langkah-langkahnya adalah guru membuka interaksi dengan siswa untuk memperkenalkan rencana kegiatan dalam pembelajaran menulis deskripsi. Yang kedua, guru dan siswa menyepakati trik yang akan dikunjungi dan waktu yang akan dipilih untuk pembelajaran menulis deskripsi. Yang ketiga, siswa dan guru bersama-sama mengunjungi tempat yang dituju. Yang kelima, guru membimbing siswa untuk segera menulis dan mendeskripsikan suatu objek. Dan yang terakhir, guru merefleksi tulisan yang sudah ditulis oleh siswa. Yang keempat, teknik pengandaian 180 derajat berbeda. Teknik ini adalah teknik yang membantu siswa dalam menulis cerita, khususnya narasi. Teknik ini dinamakan dengan pengandaian 180 derajat karena cara yang digunakan adalah membaikkan tokoh cerita yang sudah ada atau lazim di masyarakat. Misalnya, cerita Malin Kundang yang menjadi tokoh jahat adalah Malin. Dengan teknik ini, siswa menulis dengan tokoh jahatnya adalah Ibu Malin. Yang kelima, teknik kancing gemerincing. Teknik kancing gemerincing adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan
meningkatkan keterampilan menulis dalam melengkapi cerita rumpang. Teknik ini menggunakan kancing sebagai alat perantara untuk membantu pembelajaran. Untuk akordion. Dan yang terakhir, menulis cara memainkan sesuatu. Selanjutnya, strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Upaya yang dilakukan guru agar siswa senang menulis adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk mau menulis apa yang disenanginya sesuai dengan perkembangan tema pembelajaran yang dilaksanakan. Yang pertama, menulis abjad. Menulis abjad dilakukan dengan cara setiap siswa diberikan tugas untuk meniru tulisan beberapa huruf lepas yang dicontohkan guru. Tujuannya adalah yang pertama, untuk pengenalan huruf, yang kedua, untuk mengidentifikasikan lafal. Selanjutnya, strategi pembelajaran menulis di kelas tinggi. Upaya yang dilakukan guru agar siswa senang menulis adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk mau menulis apa yang disenanginya sesuai dengan perkembangan tema pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama, menulis abjad. Yang kedua, menulis kegiatan. Yang ketiga, menulis gambar kesayangan. Yang keempat, menulis bentuk gambar. Yang kelima, menulis cerita bentuk akordion. Dan yang terakhir, menulis cara memainkan sesuatu. Berdasarkan gambar. Yang kedua yaitu mading sekolah. Mading sekolah dapat dijadikan ajang berlatih menulis. Mungkin mading sekolah kalah populer dari media lainnya. Yang ketiga ada buku diari. Buku diari di sini maksudnya siswa sudah memahami itu buku diari. Dalam batasan sederhana, diari adalah catatan khusus perjalanan hidup seseorang. Pembahasan yang terakhir yaitu bagian F, pendekatan dalam pembelajaran menulis. Pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis meliputi pendekatan komunikatif, integratif, keterampilan proses, dan pendekatan maksud dari pendekatan komunikatif yaitu misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Yang kedua, pendekatan integratif. Di sini misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan, kemudian membuat ikhtisar dan meringkas cerita yang didengar. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu pendekatan tematis. Misalnya menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.